Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Maria Ulfa yang akan menjadi moderator pada pengajian rutin Ramadan hari ini. Seperti biasa, ba'da subuh kita ada pengajian rutin Ramadan, di mana pada kajian kali ini kita bertemakan Zubair bin Awam, meneladani sahabat-sahabat Rasul, yang akan disampaikan oleh Kak Syifa Rahmania. Kepada Kak Syifa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Maria Ulfa atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin sebentar ya untuk share screen. Karena tadi terkendala untuk save filenya. Bentar ya. Baik, Kak. Oke. Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang mau sharing terlebih dahulu ya. Di pertemuan sebelumnya itu membahas terkait ini juga kan ya, terkait kisah sahabat Rasul ya, tentang siapa tuh? Bener nggak Ulfa? Di pertemuan yang lalu ya? Betul ya? Iya. Tentang siapa tuh? Siapa yang mau menceritakan atau mereview sedikit? Ayo teman-teman, pada pengajian kemarin kita membahas sahabat Rasul siapa? Said bin Zaid, Kak. Zaid? Siapa? Siapa yang jawab tuh tadi? Said bin Zaid, Kak. Said bin Zaid ya. Apa yang melekat di teman-teman dari kisah sahabat Rasul Said bin Zaid tersebut yang bisa dijadikan teladan barangkali gitu ya? Ada yang mau memberi tanggapan?
Ada nggak? Ini BTW yang pada ikut, apa namanya, yang pada ikut kajian hari ini, apakah memang karena tergerak atas kesadarannya untuk mengikuti kajian ini, atau karena memang tuntutan bahwa di Rusun itu wajib untuk ngikutin kajiannya nih? Gimana teman-teman? Ada yang masih ingat atau udah lupa? Ini kirain filenya udah ada, nggak tahu ini dia, dicari tidak ada. Ini nggak ada yang mau memberi tanggapan dulu nih sebelum kita memasuki ke tema yang selanjutnya, teman-teman? Ada nggak yang diingat atau highlight-nya terhadap sahabat Rasul yang bernama Said bin Zaid tersebut? Nggak ada? Nggak ada yang memberi tanggapan nih? Atau Mbak Maria Ulfa kemarin ikut nggak di kajian yang sebelumnya? Ikut Kak, mungkin ini ya Kak, keutamaan Said bin Zaid itu beliau ini termasuk periwayat hadis. Jadi walaupun beliau ini hanya meriwayatkan sekitar 48 hadis gitu Kak. Oke, itu aja keutamaannya atau keistimewaannya dari Said bin Zaid yang diingat sama Kak Ulfa ya? Mungkin ini juga Kak, Said bin Zaid ini Muslim pertama yang menjadi gubernur Damaskus. Muslim pertama yang menjadi gubernur Damaskus. Oke. Ada lagi nggak? Ayo mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menanggapi. Ya sebenarnya apa sih teman-teman keutamaannya atau pentingnya kita mendiskusikan atau mengkaji ya, mengkaji terkait, apa ya, kisah dari Rasul dan sahabatnya gitu ya. Kalau Rasul sudah jelas gitu ya menjadi, eee, suri tauladan bagi kita ya selaku umatnya, sebagaimana ada di surat Al-Ahzab ayat berapa ya? Yang menyatakan bahwa Rasul Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Surat Al-Ahzab ayat keberapa ya? Kayaknya di sesi kali ini lebih banyaknya saya yang nanya dulu gitu ya teman-teman ya. Izin Gimana? jawab Kak. Siapa yang jawab? Oke, Cici. Al-Ahzab ayat 21. Oke, Al-Ahzab ayat 21. Boleh sambil dibacakan ayatnya mungkin Cici? Kayaknya udah hafal ya, Ci ya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebutkan nama Allah. Oke, baik. Terima kasih Cici sudah memantik ya dengan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 gitu ya dengan, ayat yang tadi Cici bacakan. Semoga ini atau, kajian kita pada pagi hari ini sebagai bentuk, mmm, kita mengingat Allah dan juga, Nabi Muhammad gitu ya melalui kisah sahabat-sahabatnya juga yang turut sama-sama berjuang, apa namanya, untuk berjihad fisabilillah gitu ya teman-teman ya. Karena Rasulullah nggak mungkin juga berjalan sendiri gitu dan, apa ya, hikmah sederhana yang mungkin akan menjadi intro atau intermezzo terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke tema inti, yaitu terkait, Zubair bin Awam, bahwa, eee, Rasulullah dalam berdakwah gitu ya teman-teman, beliau itu mencari teman yang sefrekuensi terlebih dahulu, yang mana nantinya teman-temannya itu ya, kemudian setelah, diajak berdiskusi gitu kan, menyampaikan gagasannya, apa yang akan dibawa oleh Rasulullah kayak gitu ya. Nah ternyata sama nih, pemikirannya gitu kan. Nah itu, lalu bahkan ada juga yang tadinya, eee, tidak sepaham gitu ya, tidak sepaham dengan Rasulullah, tapi dengan penyampaiannya Rasulullah, dengan gaya, apa namanya ya, bergaulnya Rasulullah gitu ya. Sehingga kemudian justru, eee, yang tadinya nggak suka, yang tadinya benci, yang tadinya musuh bagi Islam, justru kemudian pada akhirnya dia malah terha menjadi seorang yang, apa namanya, berislam gitu ya, yang tadinya kayak contohnya Umar bin Khattab ya, yang sudah tidak asing kita kenal gitu kan, yang tadinya sangat amat, tidak menyukai Rasulullah gitu kan. Nah, tapi dari kisah-kisah yang oh oke Cici, dari kisah yang kita sering dengar gitu ya. Nah, di Rusunawa Uhamka ini pada kesempatan Ramadan di tahun ini membahas bukan hanya memang sudah apa, sudah namanya itu sudah tenar lagi gitu ya, sudah tenar. Nah, tapi juga melainkan ada ternyata sahabat-sahabat yang mungkin kita masih asing gitu ya, dari namanya gitu kan atau dari, apa yang sebenarnya diperjuangkan sama dia juga untuk turut membersamai Rasulullah dalam berdakwah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman sefrekuensi itu intinya penting gitu ya teman-teman ya, untuk kita bisa melakukan suatu hal kebaikan kayak gitu kan. Nah, dari kita punya teman yang sefrekuensi itu nantinya, apa namanya, akan memudahkan jalan kita atau kita juga jadi bisa berbagi peran gitu ya, untuk nantinya, apa yang bisa kita lakukan dari segmen A, B, C-nya gitu ya, nanti pembagiannya lebih mudah gitu teman-teman ya. Nah di sini Zubair bin Awam dikenal dengan gelarnya yaitu hawarinya Nabi Muhammad. Ini BTW untuk PPT-nya terkendala untuk bisa di-share ya teman-teman. Jadi mohon izin untuk aku menyampaikannya by lisan ya. Insya Allah nanti kalau sudah bisa diakses, PPT-nya akan di-share ke teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa ya, jadi kita sambil sharing gitu ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan Zubair bin Awam, sang hawarinya Nabi Muhammad. Nah, di sini apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang kisahnya Zubair atau pernah dengar namanya aja dulu?
Iya Kak Ruslan, masalahnya ini filenya yang nggak bisa di-download. Jadinya palingan ini aja ya, share link aja deh. Hmm, hmm, hmm. Jadi harus dari Canva-nya tadi. Siapa? Ulfa, mungkin kalau mau dibantu untuk share screen. Kebetulan tadi jaringannya juga nggak mau dia buat nge-share screen gitu ya. Saya coba terlebih dahulu ya, Kak. Oke. Ya, sambil dicoba sama Maria Ulfa, mungkin bisa di-intro terlebih dahulu juga ya. Ya, tadi sebelum mulai jaringannya aman-aman aja, terus pas mau di-share dia error. Oke, teman-teman, terkait Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ini garis keturunannya dari Khuwailid. Nah, kakeknya Zubair ini adalah ayah dari Khadijah radhiyallahu an, ya Ummul Mukminin gitu ya. Jadi Zubair ini latar belakangnya adalah sebagai keponakannya dari Ibunda Khadijah gitu kalau bicara dari latar belakangnya gitu ya, teman-teman. Nah, secara lingkungannya juga selain dari garis keturunannya itu dari keponakannya Ibunda Khadijah gitu ya, yang mana, dikenal dengan saudagar kaya ya, kekayaan hartanya gitu kan. Bahkan sampai dengan anak keturunannya, sampai dengan di Zubair pun dikenal dengan, kekayaan hartanya, gitu. Nah, tapi dari kekayaan hartanya ini, Zubair pun, eee memanfaatkan kekayaan hartanya ini untuk berjihad di jalannya Allah gitu. Tidak menggunakan kekayaannya ini untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan dakwahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Pun masih satu garis keturunan sama Rasulullah gitu ya. Jadi masih saudara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kemudian dikisahkan pada masa kecilnya, Zubair ini dididik oleh ibunya dengan didikan yang cukup tegas gitu ya, bahkan dianggap sama keluarga lainnya gitu ya, bahwa ibunya ini dilihat sedang memukul Zubair gitu. Namun ketika dilihat, kondisinya itu sedang memukul Zubair gitu ya, ibunya lantas kemudian menjelaskan dengan mencairkan, yaitu, "Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit dan menjadi orang yang berguna." Gitu. Jadi maksud dan tujuan dari dia memukul anaknya gitu ya, pada masa itu
bukan semata-mata untuk menyiksa, melainkan sedang melatih anaknya gitu untuk menjadi orang yang tangguh. Nah, lantas ternyata gitu di masa dewasanya, terjadilah gitu ya bahwa Zubair ini menjadi seorang yang sangat tangguh dan pemberani gitu. Bahkan ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, yaitu sahabat Nabi yang pemberani. Lalu ada beberapa kisah yang menjadi, eee, teladan ya yang bisa diteladani oleh kita. Oke, masuk ke slide yang nah ini udah lewat ya barusan ya. Ya, kisah yang bisa diteladani dari Zubair bin Awam. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut ya dan berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, dari, kisahnya Zubair yang juga apa namanya, di-highlight di sini adalah Zubair sebagai hawarinya Nabi Muhammad gitu ya, yang tanpa takutnya gitu ya. Bahkan, Zubair termasuk sebagai orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya untuk membela agama Allah. Boleh, lanjut lagi ke slide selanjutnya? Nah, pada saat usia 15 tahun, ya beliau ini masuk Islam ya, tergolong dengan usia yang masih muda dengan antara Abu Bakar As-Siddiq. Tentu saja karena beliau ini adalah dari golongan orang Quraisy, nah lingkungan yang, dekat dengan, apa namanya, dengan kehidupannya itu tidak terima gitu kan dengan keislamannya Zubair ini, khususnya pamannya. Pamannya bahkan sampai menyiksa, menggulung badannya dengan tikar lalu apa namanya, dipanaskannya dengan api gitu kan, sehingga supaya dia itu kembali ke agama nenek moyangnya gitu ya. Nah, tapi dengan keyakinannya atau dengan komitmennya yang dipegang sama Zubair ini, dia mengatakan dia tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya, apapun kondisinya, gitu ya. Nah ini, eee, patut kita refleksikan gitu ya, bahwa untuk untuk me mengistiqomahkan diri di dalam akidah itu tidak serta-merta semuanya itu mendukung gitu ya. Ternyata ada juga yang tidak sepaham, ada juga yang tidak, eee, sepakat kayak gitu kan ya. Bahkan di lingkungannya ada yang, eee, apa, akhirnya mau menggoyahkan kayak gitu ya. Nah tapi di sinilah ujian yang kemudian bisa dilampaui sama Zubair bin Awam gitu ya, bahwa tidak bisa akhirnya Zubair itu dengan mudahnya melelangkan gitu ya, akidahnya yang dia sudah yakini betul bahwa Islam adalah sebenar-benarnya agama yang, patut untuk dianut kayak gitu ya. Nah itu dengan kondisi apapun bahkan dia dibunuh sekalipun gitu ya, dia tidak akan goyah gitu. Nah oke, yang selanjutnya, oke, menghunuskan pedang pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikisahkan di sini ya, orang pertama yang menghunuskan pedang di jalannya Allah adalah Zubair. Dari Aurah dan Ibnu Al-Musayyib, keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah SAW diganggu, lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. Nah, di sini pada saat itu Zubair ini mendapat berita gitu bahwa Rasulullah itu dibunuh gitu. Tanpa berbasa-basi dia langsung nyamperin gitu ya ke arah atau ke tempat Rasulullah tinggal gitu dan di mana dia menemukan orang yang, habis mengganggu Rasulullah itu dengan pedenya gitu ya dia menghunuskan pedangnya.
Lalu ternyata di ujung jalan dia menemui Rasulullah gitu. Lalu Rasulullah mengklarifikasi, "Ada apa Zubair?" gitu kan. "Aku mendengar kabar bahwa, eee, engkau dibunuh ya Rasul," gitu ya. Lalu kemudian, ternyata gitu kan alhamdulillahnya dia melihat Rasulullah masih dalam keadaan aman gitu. Nah pada intinya, Zubair di sini menyatakan bahwa saya akan membunuh siapapun yang mengganggu, siapapun yang, apa, yang ingin membunuh bahkan gitu ya, mengganggu tidak akan saya biarkan sedikit pun, Rasulullah itu diganggu. Maka saya tidak akan segan-segan untuk membunuh orang tersebut yang memang mau mengganggu Rasulullah. Kurang lebih seperti itu pernyataan dari Zubair, sebegitu dengan beraninya gitu ya, dengan gagahnya beliau tanpa rasa takut gitu untuk membela Rasulullah atau menjaga Rasulullah, kayak gitu. Tanpa diminta gitu ya teman-teman ya, tanpa merasa bahwa Rasulullah ini gitu ya, Rasulullah merasa kalau dia adalah orang yang harus dihormati gitu, tanpa Rasulullah menyampaikan atau menampakkan sikap gitu ya yang seperti itu, ternyata orang-orang di sekitarnya itu ya seloyal itu gitu ya teman-teman ya, gitu. Berkat dari, kebaikan yang Rasulullah sebarkan gitu ya, yang bisa dirasakan sama orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, nah ini ya, dijuluki sebagai Hawari Rasulullah. Nah, ini dikisahkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Rasul bersabda di hari perang Ahzab. Nah, di sini ditantang sama Rasulullah, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair menjawab, "Saya ya Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair kembali merespon, "Saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau teman-teman setia atau pengikut setianya, dan hawariku adalah Zubair." Gitu. Dengan gamblangnya Rasulullah dengan hadisnya gitu ya, menyatakan bahwa teman setianya gitu atau pengikut setianya itu adalah Zubair gitu. Karena, Zubair ini dengan apa, loyalitasnya kepada Rasulullah gitu, beliau rela untuk mengikuti setiap peperangan ya dihadiri oleh Rasulullah gitu ya. Dia bersedia untuk membersamai Rasulullah di setiap perangnya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian di slide selanjutnya, ya, kemuliaan dan keberanian Zubair dalam membela Islam juga membuat malaikat Jibril tergerak gitu ya untuk menampilkan, serupa fisiknya menyerupai Zubair bin Awam di saat perang Badar. Nah, diriwayatkan dari Aurah bin Zubair, dia berkata, "Hari itu Zubair mengenakan mantel kuning, lalu Jibril turun dengan menyerupai Zubair. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan, lalu ada sosok Zubair mendekati Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, 'Perangilah mereka, wahai Zubair.' Nah, lalu orang itu menjawab, 'Aku bukan Zubair.' Akhirnya Rasulullah pun mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar, gitu. Jadi bahkan malaikat pun gitu ya, turut mengapresiasi gitu ya dengan kemuliaan dan keberaniannya Zubair gitu sehingga, diamanahkan sama Allah gitu ya untuk membersamai gitu, menyerupai Zubair di saat perang Badar itu berlangsung. Selanjutnya, nah ini ya, dalam, perjalanannya hingga wafatnya Zubair ini tentu, diisi dengan apa, hal-hal yang ya itu tadi ya sifatnya jihad fisabilillah gitu ya. Zubair, eee, selama perjalanannya dengan segala dinamikanya bahkan dikisahkan menjelang dengan wafatnya ini
ada semacam perselisihan gitu ya antara Zubair dan Tolhah dan juga Ali bin Abi Thalib gitu. Dalam kisahnya pada saat itu, mmm, ada peperangan yang, tujuannya adalah untuk adu domba sebetulnya gitu, sehingga para sahabat gitu berselisih gitu, bahkan hampir yaitu peperangan antar sahabatnya, eee, itu sendiri gitu ya, di lingkungan itu sendiri gitu. Sehingga Tolhah pada saat itu lebih dulu untuk, apa, wafat gitu ya di tengah peperangan yang, dia mencoba lari dari peperangan fitnah, yaitu peperangan fitnah untuk, apa namanya, adu domba antar sahabat itu tadi gitu. Tapi ternyata sebelum dia melarikan diri, dia sudah terkena panah dan lebih dulu untuk, apa namanya, meninggalkan atau wafat terlebih dahulu kayak gitu ya. Lalu Zubair lebih dulu diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib sebelum mengikuti, peperangan fitnah tersebut gitu ya. Nah, pada saat itu akhirnya Zubair tidak tidak apa, untuk menghindari gitu ya, menghindari, fitnah, maka Zubair memilih untuk tidak, mengikuti perang tersebut gitu kan, yang nantinya akan berdampak, untuk saling, eee, hantam gitu ya antar sahabat kayak gitu ya, akibat dari fitnah tersebut. Namun ternyata di tengah perjalanannya itu Zubair karena memang sedang diadu domba begitu ya, ada salah seorang yang bernama siapa di sini yang membunuh Rasulullah. Nah, Amr bin Jurmuz. Nah, ini yang membunuh Rasulullah ya, Amr bin Jurmuz ini membuntuti, Zubair bin Awam gitu ya ketika dia sedang sholat, kayak gitu. Nah, karena memang dia ingin mengadu domba gitu ya, dia tidak suka gitu kan, lalu dibunuhnya dengan ditusuknya dari belakang. Lalu ternyata Amr bin Jurmus ini memberitahukan berita atau kabar wafatnya Zubair ini kepada Ali bin Abi Thalib dengan harapan bahwa Ali bin Abi Thalib ini akan, eee, gembira dengan kabar tersebut. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Amr bin Jurmus gitu ya, bahwa sebaliknya, yang direspon sama Ali bin Abi Thalib gitu kan. Maka yang dinyatakan adalah nerakalah bagi pembunuh putra Syafiyah. Syafiyah itu ibunya gitu ya. Syafiyah ini. Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata, lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai hawari, maka nerakalah," gitu ya. Ada yang kepotong di sini. Nah, neraka bagi yang membunuhnya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kesimpulan singkat dari yang disampaikan gitu ya, kisah tentang Zubair bin Awam gitu ya, mmm, pada masa perjalanannya gitu ya, dengan keberaniannya dan ketangguhannya gitu kan, sehingga, Zubair bin Awam dijuluki sebagai sahabat terbaiknya gitu ya, atau pengikut setianya Rasulullah gitu ya, mengakhiri masa hidupnya dengan, eee, apa, diadu domba gitu ya oleh orang yang ternyata tidak suka mmm, dengan masa, apa ya, berjayanya Zubair bin Awam ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syifa yang telah memaparkan materi tentang Zubair bin Awam. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi dari yang sudah disampaikan Kak Syifa, mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Dipersilahkan teman-teman bagian yang ingin bertanya.
Ayo di sini ada Iman, ada Citra, Rafida. Mungkin ingin bertanya atau menanggapi. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada Kak Herdin, Kak Nakib, Kak Huma, atau teman-teman yang lainnya yang ingin menanggapi atau bertanya. Atau kalau nggak ada yang nanya, mungkin aku bisa menanyakan ke teman-teman kali ya. Karena berarti kan dirasa paham gitu ya teman-teman ya, Oke, sama forum yang disampaikan. Gimana? boleh Kak, boleh. Boleh ya? Ya. Oh, Kak Herdin tunjuk tangan duluan tuh. Jadi Kak Herdin mau tanya apa gimana? Apa Cici tadi? Oh, Oh, langsung ada ada banyak nih yang Kak tanya. yang bertanya. Gimana? Oke, silakan kepada Herdin atau Angga, Rian yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sipa yang sudah memaparkan materinya. Jadi gini Iya, Kak, Rian. Jubair bin Awam itu bisa dibilang 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Nah, Mhm. pertanyaannya itu adalah kenapa Rasulullah bisa menjamin Jubair ini ke dalam 10 orang yang masuk surga. Nah, yang kedua, orang Arab itu biasanya kan terkenal dengan julukannya atau Ya. gelarnya. Begitu dengan Mhm. Rasulullah, banyak gelarnya Al-Amin dan Ya. segala macam. Mungkin ada gitu julukan dari Jubair bin Awam ini. Terima kasih Kak Sipa. Oke, Rian. Padahal dia juga udah tahu kayaknya jawabannya nih. Tapi dia Ini nanya. disuruh bertanya sama Kak Herdi. Oh gitu ya. Herdin emang ya. Oke, ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab nih? Mungkin langsung dijawab aja Kak. Tadi pertanyaan yang pertamanya apa ya? Kenapa ya? Kenapa beliau ini tergolong ke dalam 10 orang yang merupakan dijamin untuk masuk surga gitu ya? Oke, kalau ditanyanya kenapa ya, Rian, yang pertama saya tidak bisa mengklaim bahwa, kenapa kok bisa masuk ke dalam golongan yang 10 ini dijamin masuk surga gitu ya. Karena kan, yang memberikan, jaminan itu ya Rasulullah gitu, satu ya. Yang kedua, kita pun tidak ada di zamannya gitu kan. Tapi kalau kita bisa lihat dari kisahnya, Zubair bin Awam ini gitu ya, dari tadi ya, akidahnya gitu ya, yang memang dia tidak tergoyahkan gitu kan untuk, ketika ketika itu dia sedang dihadapi dengan kebimbangan ya akibat dari, perselisihan dengan pamannya gitu ya. Nah itu dia tetap teguh gitu pada akidahnya gitu ya, itu, tetap berjuang di jalannya Allah kayak gitu kan, memilih bahwa Islam itu adalah sebenar-benarnya agama yang patut untuk dianut, seperti itu. Dan tidak cukup sampai dia itu menganut, agama Islam gitu, tanpa dia berkontribusi nyata untuk Islamnya itu sendiri gitu kan. Jadi nggak cukup kayak kita menyatakan, kita bersyahadat gitu kan, kita, bilang kalau kita ini Islam gitu kan, kita sholat ya sholat 5 waktu gitu kan. Tapi kita juga tidak paham ternyata makna sholatnya kita itu untuk apa, misalnya seperti itu ya.
Atau kita juga nggak paham kenapa kita harus memilih jalan Islam kayak gitu kan. Nah, pada saat itu karena memang masanya adalah peperangan gitu kan. Nah, siapa Zubair bin Awam ini gitu kan ikut berkontribusi dalam peperangan tersebut dan dia paham gitu kenapa dia harus mengikuti peperangan tersebut, apa yang akan dia bela gitu kan, apa yang dia perjuangkan kayak gitu. Itu bagian dari kontribusi yang dia yang beliau gitu ya, yang beliau Eee, serahkan gitu atau hibahkan dirinya untuk bisa membersamai Rasulullah dalam berdakwah gitu dan dari ketangguhannya dan keberaniannya beliau itu juga jadi salah satu faktor kenapa, Rasulullah juga memilih gitu kan, Zubair bin Awam ini menjadi bagian dari yang dijamin surga gitu. Karena menjelang wafatnya saja tadi gitu ya, eee beliau dengan kebijaksanaannya gitu kan untuk menghindari dari fitnah, namun ternyata, apa namanya, ada yang mau mengadu domba sehingga membunuhnya gitu kan dalam keadaan dia sedang sholat, kayak gitu kan. Nah, sedangkan, Zubair bin Awam ini juga dekat dengan Rasulullah karena selalu mengikuti setiap peperangan yang memang, sedang diperjuangkan oleh Rasulullah gitu. Beliau tidak mau ketinggalan untuk mengikuti setiap peperangan yang memang sedang diperjuangkan sama Rasulullah, kayak gitu. Makanya, eee, kalau yang bisa saya simpulkan dengan sependek pengetahuan saya kurang lebih seperti itu. Dan tadi secara gelar, Rasulullah dengan hadisnya gitu kan, muttafaqun alaih gitu, bahkan ada juga yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, eee, setiap nabi itu punya hawari gitu ya. Nah, hawariku adalah Zubair bin Awam gitu. Jadi, dijuluki dengan gelarnya yaitu untuk Zubair bin Awam ini adalah, sebagai hawarinya Nabi Muhammad dan selain itu Zubair bin Awam ini juga sebagai orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Nah, tanpa sepengetahuan kita gitu ya ketika peperangan atau ketika, untuk melawan kezoliman kayak gitu ya, ternyata yang pertama kali berani untuk menghunuskan pedangnya gitu kan, tanpa tanpa lebih dulu diperintah sama Rasul gitu kan, karena dia ini tahu gitu ya, bahwa Rasul ini sedang diganggu. Nah, dia dengan percaya dirinya gitu kan, dengan tanpa rasa takutnya gitu, dia menghunuskan pedangnya ke orang-orang yang mengganggu Nabi Muhammad. Nah, itu yang melekat sebetulnya gitu ya, menjadi gelar atau yang menjadi ciri khas dari, Zubair bin Awam gitu kan, dengan keberaniannya, menghunuskan pedang yang pertama kali gitu, untuk, berjuang di jalan Allah. Kurang lebih seperti itu jawabannya ya, Rian. Semoga bisa menjadi refleksi juga untuk kita bersama gitu ya. Baik, Kak Syifa. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama Rian. Herdin, ada siapa lagi di situ? Selanjutnya siapa tuh? Citra, Rafidah. Oke, dipersilakan kepada Citra atau Rafidah. Ya baik Kak, sebelumnya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau misalkan itu Zubair bin Awam itu kan beliau itu masuk Islam di umur 15 tahun lewat perantara dari Abu Bakar ya Kak. Mhm, mhm. Nah, di sini itu yang mau ditanyain, apa sih yang membuat Zubair bin Awam itu yakin masuk Islam di umur yang masih muda, yaitu 15 tahun, eh, lewat perantara Abu Bakar gitu kan. Nah, yang kedua itu, terus apa sih keistimewaan dari Zubair bin Awam sendiri? Terima kasih. Oke. Di usianya 15 tahun ya, tadi melalui perantara dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau secara rincinya, ya izin menjawab untuk Citra dan juga Rafidah gitu ya. Mohon maaf kalau memang jawabannya ini, dari saya ini masih kurang terhadap referensinya gitu ya. Karena secara rincinya untuk kenapa atau yang melatar belakangi,
kenapa akhirnya Zubair ini bisa yakin gitu ya untuk kemudian masuk ke Islam gitu lewat perantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi, sependek pengetahuan saya berdasarkan referensi yang dibaca itu lingkungannya antara siapa, Abu Bakar As-Siddiq dengan Zubair itu juga dekat gitu, karena memang ada ikatan keluarga di sana gitu. Meskipun bukan secara langsung gitu, Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai siapa ya, kalau nggak salah itu ayahnya ayahnya dari pokoknya turunan dari ibunya Zubair bin Awam gitu. Entah, nanti ya coba coba divalidasi kembali ya. Pokoknya Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai tadi sempat baca ya, tapi lupa. Eee, iya, mungkin kalau kalau mau dicari dulu nanti takutnya kelamaan ya. Cuma pada intinya, secara lingkungan tadi ya, secara garis keturunan, itu ada keterikatan kayak gitu ya antara entah dari garis keturunan ibu atau ayahnya nanti coba bisa sambil, dicari lagi gitu ya, Citra dan juga Rafidah gitu. Nah tapi, yang bisa disimpulkan di sini gitu ya, kenapa bisa seyakin itu gitu, sesederhananya dengan kita ada di lingkungan yang terdekat gitu ya teman-teman, pasti kan akan menjadi prioritas ya untuk bisa kader ya bahasanya kayak gitu ya. Kalau saya menyampaikan dengan perspektif, perkaderannya gitu ya teman-teman. Jadi tentunya ada strategi yang memang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, melihat potensi daripada Zubair bin Awam ini gitu kan, dengan didikan dari orang tuanya juga tadi ibunya gitu kan yang memang punya harapan kepada Zubair bin Awam kayak gitu kan. Nah maka dari itu, eee, di ya itu tadi dikaderlah sama Abu Bakar As-Siddiq kayak gitu sehingga, meyakinkan atau menguatkan kayak gitu, menguatkan Zubair bin Awam ini yang tadinya, dia masih belum terarah kayak gitu ya, potensi ada tapi belum terarah kayak gitu. Sama halnya kayak teman-teman yang tadinya dalam berislam itu belum belum tahu arah dan tujuannya gitu, tapi dengan lingkungan teman-teman yang dekat gitu dengan, belajarnya juga tentang keislaman tersebut, tentang Nabi Muhammad, tentang, pokoknya sirah nabawiyahnya gitu kan, itu akan menambah, wawasan, pengetahuan, dan bahkan keimanannya teman-teman gitu untuk meyakini bahwa Islam itu sebenar-benarnya agama gitu kan ya. Nah, terus juga Nabi Muhammad sebenar-benarnya rasul yang memang dijadikan suri tauladan bagi kita gitu. Nah, itu kan perlu adanya pendekatan yang dilakukan kayak gitu kan ya. Perlu ada, atau ada strategi yang bisa dilakukan untuk bisa meyakini atau membawa atau, eee, apa namanya, mempengaruhi lah ya, boleh dibilang seperti itu, gitu. Jadi, ya dengan usia yang 15 tahun tadi gitu kan, Zubair bin Awam ini sudah yakin dengan dirinya, sudah selesai sama dirinya gitu kan, untuk bisa memilih prinsip gitu ya, memilih jalan hidupnya gitu kan, mau kemana nih dia hidupnya, seperti itu kurang lebih yang bisa dijawab kurang lebih ya, Citra atau Rafidah. Dan tadi keistimewaan ya, kalau ditanya keistimewaan dari Zubair bin Awam, agaknya sudah juga terlampir atau sudah juga tersampaikan sebetulnya pada saat di slide tadi ya. Kisah teladannya itu merupakan, keistimewaan daripada, eee, Zubair bin Awam ini gitu. Salah satunya tadi berpegang teguh sama akidah misalnya kayak gitu kan. Nah itu Zubair bin Awam juga bisa bisa kita jadikan, keistimewaannya gitu, keistimewaan dari seorang Zubair bin Awam. Yang nggak hanya kita jadikan itu tuh, keistimewaan bagi Zubair bin Awam aja, tapi juga bisa jadi contoh gitu, bisa kita refleksikan bersama untuk kita selaku, yang mempelajari tentang, kisahnya Zubair bin Awam gitu. Harapannya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Karena nggak satu 2 orang kan yang kita tahu gitu kan kisahnya, bahkan, budak siapa ya, ada yang ingat
mungkin budaknya Nabi Muhammad, dulu tuh di zaman itu jadikan budak. Lalu kemudian dia yang mengumandangkan azan pertama kali, siapa ya dulu ya? Nah, lupa namanya. Bilal, Ayo. Kak. Bilal bin Bilal. Rabah ya. Nah, itu Bilal. betul. Bilal bin Rabah. Nah, pada saat itu kan juga sama ya kisahnya gitu, bahwa dia itu dihasut atau bahkan disiksa gitu kan, untuk kemudian dia bisa goyah gitu untuk tidak melanjutkan prinsipnya untuk memilih Islam sebagai agama yang paling benar kayak gitu. Tapi nyatanya dengan keteguhan hatinya gitu kan, dengan komitmennya, dengan prinsipnya yang kuat kayak gitu kan, dia mampu gitu untuk bertahan gitu, sehingga tidak goyah akidahnya gitu. Nah, ini kan kalau kita refleksiin di hari ini kita gitu kan, banyak tentunya gitu ya yang membuat kita goyah akan akidah kita gitu ya teman-teman ya, prinsip kita untuk berislam gitu. Nah, apakah jawaban atau pertanyaan selanjutnya, kita mampu nggak gitu untuk melewati atau melampaui tantangan tersebut gitu, untuk kita bisa tetap berpegang teguh sama akidah kita gitu. Dan salah satu PR-nya adalah ya kita harus punya intelektual atau pemahaman yang mumpuni gitu kan, sehingga kita tidak gampang dipengaruhi atau kita tidak mudah terhasut gitu, karena kita sudah punya referensi yang kuat gitu kan. Kita sudah punya pemahaman yang cukup matang gitu, sehingga kita tidak gampang tergoyahkan kayak gitu. Nah, untuk itu juga sekaligus reminder gitu ya teman-teman, dengan wadah yang memang sudah disediakan ini, semoga ya itu bisa menjadi menjadi bekal gitu ya buat teman-teman gitu, yang mungkin hari ini nggak terasa gitu kan dampaknya gitu kan, dengan teman-teman yang masih sambil ngantuk atau masih sambil ngerjain tugas tadi kalau kata Cici gitu ya. Nah, tapi sambil mendengarkan ternyata itu jadi bekal buat teman-teman di kemudian hari, misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa dijawab sekaligus sambil merefleksikan. Gitu, kira-kira Citra atau Rafidah? Iya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Saya Kak izin bertanya. Oh iya, boleh Boleh, Cici. Izin bertanya Kak, kan sebelumnya Said bin Zaid juga mempunyai ujian ya ketika dia memperjuangkan Islam gitu. Sama juga Bilal gitu, dia pernah disiksakan oleh ininya apa? Apa namanya? Ya, Ya, pokoknya. sama yang menentang gitu ya, yang nggak sepaham gitu ya, Ci ya. Nah, apakah juga sama gitu Kak, mengalami ujian-ujian tersebut ketika beliau ingin memperjuangkan agama Islam seperti itu? Oke, baiklah. Cici, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu ya, tadi seperti yang dikisahkan, bahkan ketika dia baru menganut atau baru mau bersyahadat gitu, baru nyemplung ibaratnya gitu ya, baru nyemplung ke Islam gitu kan, diuji dengan yaitu pamannya yang marah betul ketika tahu atau ketika dengar kabar bahwa Zubair bin Awam ini ternyata masuk Islam kayak gitu. Nah, itu dikisahkannya itu bahkan dia sampai digulung, ditikar gitu ya. Nah, habis itu dipanaskan di atas api kayak gitu kan. Nah, itu ditanyakan gitu kan prinsipnya dia, yakin kamu mau berislam, pada intinya kayak gitu ya. Secara percakapan mungkin tidak bisa dijelaskan detail, tapi pada intinya disitulah diujinya Zubair bin Awam pertama kalinya gitu ketika baru memasuki dirinya ke Islam kayak gitu ya, ditantang sama pamannya ini gitu, atau digoyahkan sama pamannya ini gitu untuk kemudian bisa keluar dari Islam yang diharapkan sama pamannya ini. Tapi dengan tangguhnya itu ya Zubair bin Awam tetap kekeh, tetap dengan prinsipnya gitu, dengan keteguhannya gitu untuk dalam hal akidahnya gitu, eee, tidak mau keluar dari agama yang dia pikir sudah
paling benar, paling baik yaitu Islam, seperti itu. Dan juga tentunya ya dalam perjalanannya ada aja ya dinamikanya gitu, bahkan, tadi ketika dalam peperangan ada perselisihan, ada dinamika yang, padahal sesama sesama sahabatnya Rasul yang biasanya satu satu apa, satu perkumpulan untuk bisa memerangi orang-orang yang, zalim misalnya kayak gitu. Tapi pada saat itu ternyata ada yang mengadu domba kayak gitu kan, ada yang masuk di situ sebagai orang yang menghasut gitu, supaya pecah nih antar sahabat dari Rasulullah SAW kayak gitu kan. Nah, tadi di antaranya Ali bin Abi Thalib, terus kemudian Tolha dan juga Zubair gitu yang nama-namanya ini memang sudah harum gitu ya, sudah disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang sudah dijamin surga gitu kan. Nah, ternyata, eee, ketika dia lagi menghindari dari fitnah tersebut gitu ya, justru dia malah ditusuk dari belakang sehingga dia wafat dalam keadaan ya dia terbunuh, kayak gitu. Itu sih jadi, tantangan atau, ujian itu tentunya ada gitu ya teman-teman, apalagi kalau kita bicaranya itu memperjuangkan agama Islam, kayak gitu. Sesederhana apapun itu gitu kan. Nah, kalau dari orang-orang hebat yang tadi kita ceritakan atau yang tadi Cici sebutkan kayak gitu, ujiannya itu bisa dikatakan berat gitu ya, kalau kita bandingkannya dengan kita hari ini gitu ya, seberapa jauhnya sih, seberapa beratnya sih ujian yang sudah kita lalui atau sudah kita hadepin gitu untuk bisa memperjuangkan, agamanya Allah gitu kan, untuk bisa menyebarkan atau melebarkan sayap-sayap dakwahnya Islam kayak gitu kan. Nah itu sih Ci, yang bisa aku jawab mungkin ya, dari yang Cici tanyakan. Baik, terima kasih Kak Siva. Sama-sama Cici. Gimana, ada lagi yang bisa kita diskusikan? Ya, mungkin ada lagi teman-teman. Karena sudah ada temanya, Kak. Mungkin dirasa cukup atau bagaimana? Untuk mempersingkat waktu juga mungkin dirasa cukup kali ya, Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syifa yang sudah menyampaikan materi dan juga berbagi ilmu kepada kita semua, dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada Kak Syifa, dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya, Kak. Oke, closing statement ya. Baik baik baik. Sebelumnya dan sesudahnya terima kasih tentunya ya atas kesempatannya buat teman-teman semua dan terima kasih juga atas, antusias dan apa, kesediaannya teman-teman untuk bisa mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil tentunya gitu ya dan menjadi ibroh bagi kita yang mempelajari atau, mengkaji kisah dari, sahabat-sahabatnya Rasul gitu ya teman-teman. Semoga menjadi wawasan, yang terus ter-upgrade gitu ya buat kita menjadi bekal di kemudian hari. Mungkin itu aja kurang lebihnya dan tentu banyak kurangnya gitu ya dari saya yang menyampaikan. Kita sama-sama belajar gitu ya, semangat belajar dan semangat berfastabiqul khairat. Kurang dan lebihnya tentu mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada banyak poin nih teman-teman yang kita teladani dari Zubair bin Awam ini. Jadi, Zubair bin Awam ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang dapat dijadikan teladan, yang dimana banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Dan juga beliau ikut bertempur tanpa rasa takut dan juga tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, ada pun beberapa dari kisah Zubair itu. Yang pertama itu, beliau ini sosok yang berpegang teguh dalam akidah dan juga orang yang pertama menghunuskan padang di jalan Allah Subhanahu wa taala
Dan juga beliau ini dijuluki sebagai Hawari Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Untuk menutup pengajian kita kali ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman dan juga kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Kak. teman-teman semua. Izin live ya. Ya, Kak.